Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya untuk masuk ke menu BIOS pada laptop merek Asus A455L. Oke, nah jadi mungkin di sini di antara kalian masih ada yang kebingungan ya, bagaimana caranya untuk masuk ke menu BIOS pada laptop merek ini. Yang biasanya, pada umumnya sobat ya, kalau ingin masuk ke BIOS, itu kita cukup menekan dan tahan tombol F2 saja sobat ya. Nah, tetapi kenapa? Kok pada merek ini susah banget sobat ya? Oke, langsung aja kita akan testing. Yang pertama kita akan hidupkan dulu ya laptopnya. Terus kita akan tekan dan tahan tombol F2 terus menerus ya. Kita lihat apakah dia pengen masuk ke BIOS, dan ternyata dia nggak pingin sobat ya, alias gagal masuk ke BIOS. Nah, di sini saya akan coba ya untuk menekan tombol kombinasi yaitu F1 dan juga F2 secara bersamaan dan juga terus-menerus sobat ya. Oke. Nah, ini kita akan shutdown lagi sobat ya untuk laptopnya. Kita shutdown dulu. Nah, setelah mati nanti kita akan tekan dan tahan tombol F1 dan juga F2 secara bersamaan terus-menerus sobat ya. Kita lihat apakah cara ini berhasil. Oke, kita nyalakan dulu powernya. F1, F2 secara bersamaan. Kita lihat dan ternyata hasilnya masih tetap gagal sobat ya. Memang sih kebanyakan untuk tipe laptop merek ini sobat ya, Asus A455L itu memang agak-agak sedikit susah untuk masuk ke BIOS sobat ya. Nah, tapi kalian di sini jangan khawatir ya, jangan khawatir. Untuk langkah selanjutnya di sini kalian hanya perlu menyiapkan yang namanya benda ini nih. Sebentar sobat ya. Nah, ini dia sobat, yaitu keyboard eksternal. Nah, di sini kita akan coba ya untuk menekan tombol F2-nya itu menggunakan keyboard eksternal. Oke. Sebentar sobat ya, kakak akan hubungkan terlebih dahulu. Dan di sini kita akan shutdown lagi ya untuk laptopnya. Sebentar, kakak shutdown dulu. Nah, bisa jadi itu tombol F2 kalian bermasalah sobat ya, yang pada laptop entah karena error ya, atau habis kena air, atau kena cairan gitu. Sehingga tombol F2 kalian itu tidak berfungsi ya, yang menyebabkan laptop kalian ini tidak bisa masuk ke BIOS. Oke, nah sekarang kita akan tes ya menggunakan keyboard eksternal ini. Oke, kita nyalakan tombol powernya. Dan kita akan menekan tombol F2 terus-menerus sobat ya. Kita lihat apakah bisa masuk ke BIOS. Dan ternyata masih tetap saja sobat. Nah, ini di mana nih sob problemnya sob? Oh, keyboardnya belum nyala sob. Tuh ya, belum nyala dia. Keyboardnya belum nyala. Belum nancep nih. Buat ngetik juga. Oh, udah bisa sobat ya. Udah bisa buat ngetik. Oke, kita akan coba ulangi lagi sobat ya. Kita akan shutdown lagi laptopnya. Oke, kita shutdown dulu. Nah, setelah kita shutdown di sini, kita akan hidupkan lagi laptopnya. Lalu kita akan menekan dua tombol kombinasi, yaitu F1 dan juga F2 secara terus-menerus pada keyboard eksternalnya sobat ya. Oke, langsung aja kita nyalakan dulu tombol powernya. F1, F2 kita tekan terus-menerus. Kita lihat apakah mau masuk ke BIOS, dan ternyata masih tidak bisa sobat ya. Wow, lumayan sulit sobat ya cara ini. Oke, nggak apa-apa sobat ya, jangan menyerah. Nah, di sini kita akan coba untuk restart ya laptopnya. Nah, di bagian ini kita pilih restart. Nah, jadi nanti ketika ketika laptopnya ini booting ya, ada logo Asus, kita terus menekan tombol F1 dan juga F2 secara terus-menerus sobat ya. Oke, langsung aja sobat ya, kita pilih restart. Ingat, kita pilihnya itu restart, jangan shutdown ya. Kita restart. Nah, F1, F2 langsung aja kita tekan terus-menerus sobat ya. Oke, jangan menyerah ya. Oke, dan akhirnya berhasil juga sobat ya. Ternyata di sini caranya dia minta di restart terlebih dahulu sobat ya. Nah, jadi untuk masuk ke menu BIOS pada laptop Asus terutama merek A455L,
jangan kalian masuk BIOS pada saat posisi shutdown ya. Jadi pastikan di restart dulu. Nah, jadi pada saat booting logo Asus, kalian cepat menekan dua tombol kombinasi, yaitu F1 dan juga F2 secara bersamaan, sobat ya. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk tips yang dapat saya berikan pada video kali ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.